memulai layanan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu? Bisa. Baik, sebelum kita memulai acara kegiatan layanan kita pada pagi hari ini, supaya berjalan dengan lancar, alangkah baiknya kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kegiatan layanan kita pada hari ini yaitu ada aturannya. Jadi ketika saya menjelaskan di depan, Bapak Ibu harap menyimak apa yang saya sampaikan, tidak ada mengobrol satu sama lain, dan juga kalau misalnya ada keperluan ke WC ataupun mengangkat telepon, apabila ada keperluan, harap satu-satu keluar ya, supaya kegiatan layanan kita dapat berjalan dengan lancar. Jadi tema layanan kita pada pagi hari ini yaitu tentang bahayanya perselingkuhan di dunia kerja, di mana sekarang itu banyak maraknya terjadi perselingkuhan di dunia kerja, khususnya dan saya juga mendapat hasil survei dan juga penelitian bahwa menyebutkan perselingkuhan sebanyak 85% terjadinya awal terjadinya perselingkuhan itu di dunia kerja. Mengapa saya mengangkat tema tentang bahaya perselingkuhan di dunia kerja? Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak sudah tahu tentang perselingkuhan, tetapi di sini saya menjelaskan kembali, mengedukasi kembali tentang bahaya perselingkuhan di dunia kerja, karena takutnya mungkin ada bapak ibu takutnya ada berselingkuh dengan rekan kerja. Jadi di sini materi ini saya sebagai mengingatkan saja untuk tidak terjadinya perselingkuhan di dunia kerja. Tujuannya yaitu agar bapak ibu tidak berselingkuh dan tetap secara profesional dalam bekerja. Terkait dengan foto yang ada di depan ini, apa pendapat Bapak Ibu tentang foto yang ada di depan ini? Kalau bisa tolong angkat tangan ya Bapak Ibu. Silakan Bu, silakan perkenalkan diri sebelum menjawab pertanyaan. Baik Bu, nama saya Dina. Yang saya tahu itu adalah awal mula terjadinya perselingkuhan di dunia kerja terjadinya sentuhan fisik dan penerapan verifikasi terhadap jasa. Bagus sekali Ibu Vira, terima kasih. Ada lagi pendapatnya tentang video kita yang di depan ini? Kalau ada silakan tunjuk tangan. Apakah setuju dengan pendapat dari Ibu Vira? Setuju. Baik, yang dijelaskan oleh Ibu Vira bagus sekali. Itu adalah salah satu bentuk dari perselingkuhan di dunia kerja. Yang pertama yaitu ada perselingkuhan emosional, di mana perselingkuhan emosional itu sering terjadi apabila ketika kita dengan rekan kerja yang berlawanan jenis saling sering curhat satu sama lain ataupun masalah pribadi, masalah pekerjaan, sehingga itu menimbulkan perasaan terkhusus mungkin karena sering curhat masalah pribadi dan juga masalah hubungan yang terjadi di rumah. Seharusnya kita curhat masalah pribadi itu tidak dengan rekan kerja yang berlawanan jenis, seharusnya kita berdiskusi dengan pasangan kita. Yang kedua yaitu perselingkuhan fisik, di mana perselingkuhan fisik ini sering terjadi apabila sering terlihat terang-terangan laki-laki atau perempuan sama rekan kerja saling bersentuhan tangan, duduk sering berdekatan, dan juga yang lebih parahnya hingga melakukan
seksual. Itu bisa di luar jam kerja. Selanjutnya itu perselingkuhan jabatan. Perselingkuhan jabatan, Bapak Ibu, harus kita ketahui apabila kita menemui atasan yang membuat perilaku khusus untuk bawahannya, itu juga merupakan salah satu bentuk mungkin adanya hubungan pribadi antara atasan dan juga bawahan. Bisa itu sering kita temui apabila ketika dalam dinas luar ataupun perjalanan dinas di luar. Selanjutnya itu perilaku genit berlebihan. Di sini apakah ada Bapak Ibu yang tahu apa itu bentuk perilaku genit berlebihan di dalam dunia kerja? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kepada Ibu silakan tolong perkenalkan namanya. Baik, perkenalkan nama saya Zara, Bu. Menurut saya perilaku genit berlebihan itu seperti memakai pakaian yang mencolok, bisa jadi begitu, Bu. Bagus sekali Bu Ara. Ada lagi Bapak Ibu yang bisa menyebutkan apa itu perilaku genit di dalam dunia kerja? Apakah setuju dengan jawaban Ibu Zahra? Setuju. Ya, apa yang dikatakan oleh Ibu Zahra itu benar sekali. Perilaku genit yang berlebihan seperti ketika ada rekan kerja laki-laki yang selalu menggoda, bahkan rekan kerja yang perempuan, dan juga memberikan perhatian khusus kepada salah satu rekan kerja, itu mungkin bisa mengakibatkan perselingkuhan di dalam dunia kerja. Selanjutnya yaitu perselingkuhan online atau digital. Dan ini sering juga terjadi dan kita menemui perselingkuhan online lewat WA atau media sosial semacamnya. Hal ini bisa tidak diketahui oleh pasangan satu sama lain karena lewat media sosial kan. Iya, Bu. Mungkin karena pasangan tidak tahu, dari situ bisa juga munculnya perselingkuhan di dunia kerja, karena di dalam isi chat itu tidak hanya membahas pekerjaan tetapi membahas hal-hal pribadi. Selanjutnya yaitu adanya dampak perselingkuhan di dunia kerja. Yang pertama yaitu hilangnya reputasi dan juga kepercayaan. Di mana kita apabila berselingkuh di tempat kerja atau di dunia kerja, itu akan membuat reputasi kita akan hilang karena orang menganggap kita itu tidak profesional atau tidak etis dalam bekerja, karena itu merupakan kalau kita berselingkuh, padahal kita tidak profesional kan. Kalau kita tidak berselingkuh, berarti kita profesional dalam bekerja. Yang kedua yaitu menurunnya produktivitas kerja. Dimana ketika kita misalnya berselingkuh di dunia kerja, tentu akan produktivitas kita akan menurun karena pekerjaan itu tidak akan terselesaikan karena kita selalu terfokus kepada selingkuhan kita, misalnya memberi kabar, teleponan. Hal itu akan membuat pekerjaan kita menjadi terganggu kan. Selanjutnya yaitu kerusakan hubungan sosial dan konflik antar karyawan. Di sini ada Bapak Ibu yang tahu apa itu tentang kerusakan hubungan sosial dan konflik antar karyawan? Kalau ada, silakan cuci tangan Bapak Ibu. Ada yang tahu? Contohnya juga bisa juga. Oh, silakan kepada Ibu, silakan perkenalkan dirinya. Terima kasih Bu, nama saya Nita. Yang dimana kerusakan hubungan sosial dan konflik antar karyawan itu merupakan dampak dari perselingkuhan. Contohnya ketika kita melakukan perselingkuhan dengan rekan kerja kita, terus ada rekan kerja satu lagi yang mengetahui Bu, pasti hubungan kita dengan rekan kerja tersebut tidak akan baik karena kita menjalin hubungan yang tidak baik Bu. Ya, betul sekali, bagus sekali Ibu Gita. Apakah ada lagi? Apakah setuju dengan pendapat
pendapat dari Ibu Gita? Betul sekali yang dikatakan oleh Ibu Gita. Kerusakan hubungan sosial dan konflik antar karyawan itu sering terjadi karena salah satu rekan kerja kita mengetahui kalau kita selingkuh. Hal itu akan menimbulkan isu-isu negatif ataupun konflik yang membuat kita sering beradu argumen, bisa juga dengan karyawan ataupun rekan kerja yang lainnya. Selanjutnya itu pengaruh terhadap keluarga dan kehidupan pribadi. Di sini pengaruh terhadap keluarga dan kehidupan pribadi yaitu ketika kita melakukan perselingkuhan di dunia kerja, tentu kita akan sering yang dulunya kita misalnya pulang tahu tempat waktu, ketika kita sudah ada berselingkuh di tempat kerja atau mempunyai hubungan khusus dengan rekan kerja, itu akan membuat kita lebih sering, lebih betah ketika kita di perusahaan atau di tempat kerja, karena sifat kita itu ada di tempat kerja karena kita merasa nyaman. Hal itu membuat kehidupan pribadi menurun, terus keluarga atau pasangan menjadi sering bertanya-tanya, yang dulunya kita pulang selalu tepat waktu, dan sekarang karena punya selingkuhan kita menjadi jarang pulang ataupun sering pulang terlambat. Yang selanjutnya yaitu kerusakan citra perusahaan. Di sini ada Bapak Ibu yang tahu apa itu kerusakan citra perusahaan ataupun tempat kerja akibat dari dampak perselingkuhan? Ada yang tahu Bapak Ibu? Silakan, karena Ibu Fira lebih dahulu, bolehkah Bu? Kepada Bu Fira silakan. Ibu, maksudnya citra perusahaan itu yaitu suatu perusahaan itu akan dicap buruk oleh konsumen ataupun mitra kerja karena adanya perselingkuhan dalam instansi tersebut. Ya, bagus sekali Bu Fira. Bisa berikan tepuk tangan untuk Ibu Fira. Ada lagi apakah Ibu mau menambahkan? Jadi mau menambahkan? Cukup. Yang dikatakan oleh Ibu Fira memang betul, karena dampak dari perselingkuhan itu juga berakibatkan kepada perusahaan atau tempat kita kerja, karena hal itu membuat pandangan negatif orang-orang sekitar apabila perusahaan kita itu ataupun tempat kerja itu di lingkungan pemerintahan. Tentu banyak orang yang berpangkat kan. Hal itu juga karena kita berselingkuh, hal itu juga membuat kita viral di media sosial dan juga berdampak kepada perusahaan kita atau tempat kerja kita. Selanjutnya yaitu cara pencegahan perselingkuhan di dunia kerja. Yang pertama, menentukan aturan dan kode etik yang jelas. Di mana kode etik ini perlu menyatakan dengan tegas bahwa perselingkuhan atau hubungan tidak sah di antara karyawan, khususnya antara atasan dan bawahan, yang tidak ditoleransi. Di mana kita sebagai atasan perlu membuat peraturan tentang kode etik ataupun aturan mencegah terjadinya perselingkuhan di dunia kerja ataupun di perusahaan yang tempat kita bekerja. Yang kedua yaitu membangun budaya kerja yang profesional dan berintegritas, di mana budaya ini dibangun melalui pimpinan yang memberikan contoh. Apabila contohnya pemimpin kita saja misalnya berselingkuh dengan bawahan, tentu kita akan berpandang buruk terkait dengan pimpinan kita kan. Hal itu akan membuat budaya di perusahaan ataupun tempat kita kerja itu membuat aturan memperbolehkan berselingkuh. Yang selanjutnya yaitu mencegah interaksi yang terlalu pribadi dalam lingkungan kerja. Meskipun interaksi sosial di kantor itu sangat penting, perusahaan di mana karyawan juga perlu membatasi interaksi yang terlalu intim dengan rekan kerja. Karena kalau misalnya kita
berinteraksi yang terlalu intim itu akan mengakibatkan kita menimbulkan perasaan yang terkhusus, apalagi sering memberikan perhatian kepada satu sama lain. Itu akan membuat kita akan menimbulkan perselingkuhan. Jadi kita harus menghindari interaksi intim dengan dengan rekan kerja yang lainnya supaya tidak menimbulkan perselingkuhan. Yang terakhir, tindakan tegas dan konsisten terhadap pelanggaran. Jika terjadinya kasus perselingkuhan, ketika ada yang melanggar, tentu kita akan memberikan sanksi yang tegas kepada karyawan yang melanggar supaya dia ada efek jerahnya, supaya tidak lagi berselingkuh di dunia kerja. Mungkin hanya itu materi tentang bahayanya perselingkuhan di dunia kerja. Apakah di sini ada Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan materi kita pada pagi hari ini? Apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Cukup Bu. Oh, kepada Ibu siapa? Rosa. Ibu Rosa, silakan. Jadi begini Bu, saya kan bekerja di salah satu perusahaan Bu. Ya. Nah, saya kebetulan tahu Bu atas perselingkuhan ini di dunia pekerjaan tersebut Bu. Tetapi saya bingung gimana atau saya menyampaikan ke atasan atau tidak Bu. Oh, berarti bingung antara mau menyampaikan atau tidak karena ada yang berselingkuh. Iya. Apakah di sini ada Bapak Ibu yang bisa menjawab pertanyaan Ibu? Silakan Bu Gita. Baik, terima kasih Bu. Izin saya ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Rosa. Dan gimana pertanyaannya itu bagaimana jika kita mengetahui ada rekan kerja kita yang berselingkuh, bagaimana cara kita menanggapinya ataupun memberitahu kita. Mungkin bagi saya Bu, dari Ibu Rosa sendiri bisa menyampaikan langsung kepada pihak yang berselingkuh dulu Bu, seperti memberikan teguran dulu. Jika sudah diberikan teguran oleh Bu Rosa kepada pelaku tidak berhenti ataupun jerah, mungkin baru bisa kita mendiskusikannya dengan atasan. Terima kasih Bu Gita sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Rosa. Apakah Ibu Rosa paham dengan jawaban dari Bu Gita? Paham Bu. Baik, terima kasih. Apakah karena layanan kita sudah berakhir, apakah ini ada Bapak Ibu yang bisa menyimpulkan terkait dengan tema layanan kita pada pagi hari ini tentang ya silakan Pak Afna. Yang bisa saya simpulkan untuk perselingkuhan di dunia kerja kerap memicu konflik sosial, terutama untuk yang berumah tangga. Ini bisa mengakibatkan terjadinya perceraian. Terima kasih Pak Afna telah menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Apakah masih ada? Cukup. Baik. Saya simpulkan kembali bahwa bahaya perselingkuhan di dunia kerja ini tentu akan menimbulkan efek negatif kepada diri kita sendiri ataupun perusahaan, karena perselingkuhan itu dipandang buruk oleh orang lain. Apalagi kita yang sudah memiliki pasangan yang sah, itu akan menimbulkan berbagai masalah yang besar untuk kita. Jadi pesan saya supaya ibu-ibu di dinas BKKBN ini supaya bisa menjaga profesionalnya dalam bekerja supaya tidak berselingkuh dengan kerja, karena di perusahaan sering terjadi perselingkuhan. Siap Bu. Sebelum saya menutup, di sini saya ada evaluasi hasil tentang layanan kita pada pagi hari ini. Apabila saya bertanya, mohon dijawab Ibu-ibu. Ya Bu. Yang pertama, bagaimana pengetahuan Ibu setelah kita mempelajari materi layanan tentang bahaya perselingkuhan di dunia kerja? Kepada Ibu silakan. Saya Siva Sabila Zahra Bu. Pengetahuan yang saya peroleh, ternyata perselingkuhan
keterlibatan di dunia kerja ini sangat berpengaruh negatif baik di dalam rumah tangga kita dan juga dalam tempat kita bekerja. Itu dapat merusak citra kita sebagai seorang karyawan dan juga hilangnya kepercayaan dari keluarga kita terhadap kita. Terima kasih Bu Syifa. Selanjutnya bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah tahu tentang materi kita pada pagi hari ini tentang bahayanya perselingkuhan di dunia kerja? Bagaimana perasaannya Bapak Ibu setelah mempelajari materi layanan kita? Senang. Kurang berasa? Perasaan saya setelah mengetahui memahami materi kita pada hari ini, saya sangat merasa senang dan bahagia. Terima kasih Bu Rosa. Selanjutnya bagaimana sih tindakan Bapak Ibu setelah mengetahui tentang tema layanan kita pada pagi hari ini? Kepada Bu Syifa silakan. Mungkin tindakan saya sesuai dengan yang telah Ibu berikan di dalam PPT tadi, seperti kalau misalnya kita berkomunikasi untuk bertanya soal pekerjaan, mungkin sebatas pekerjaan saja, tidak ke masalah pribadi. Terima kasih Bu Syifa. Mungkin hanya itu evaluasi kita pada layanan kita pada pagi hari ini. Apabila ada kekurangan dan juga kesalahan, dan marilah kita tutup layanan kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah.